Oke, Dok, berarti kan kalau di tempat dokter itu sekarang fokusnya ekspor domba gitu ya, Dok ya, dalam keadaan hidup ya, Dok ya. Ya, Eh, Kalau boleh tahu, omong-omong, proses ekspor domba di tempat dokter ke Malaysia atau Singapura itu sudah berapa lama, Dok, dari dulu itu? eh, kalau yang ini kan ada yang persyaratan adanya IKH ini kan berlaku sejak 2015. Jadi sejak 2015 sampai 2019 ekspor domba sama kambing itu nggak ada karena semua orang kebingungan sama kesulitan terhadap pembuatan ataupun menciptakan IKH ini. Jadi masih di awang-awang. Nah, kebetulan eksportir sesudah adanya persyaratan IKH ini, eksportir pertama kan CV Asia Global. Alhamdulillah di 2019 ada 3 kali ekspor 700 ekor Asia Global. Nah, masuk 2020 4.000 ekor sepanjang 2020. 2021 sampai sekarang ini udah ada kayaknya 10.000 ekor. Sampai sekarang ya, bisa aja nambah lagi nih. Amin. Berarti masih baru kemarin 2019 ya, Dok ya, resmi bisa ekspor itu? Jadi sebenarnya sebelum 2019 pun udah ekspor. Kalau saya dapat info di bawah tahun 2015 kayak 2013, 2009 itu ekspor jalan terus. Nah, kalau sistem yang sekarang kan sistemnya udah bagus nih, bisa online semua dan tertata semua, nggak ada celah-celah untuk penyuapan atau pungli. Kemudian yang sekarang juga pembayaran itu nggak ada yang cash, semuanya dibayar ke rekening negara. Jadi semuanya itu terdata, terus ada billingnya. Jadi kalau ada petugas atau kawan-kawan yang minta nambah di lapangan di luar biaya yang ada di billing itu, ya diindikasikan nggak benar. Makanya sistem yang sekarang ini lebih bagus lah istilah pelaksanaannya. Kemudian berbicara ekspor di sana ya, Dok. Kira-kira awal mula terjadinya ekspor itu karena ada permintaan dari sana atau dari pihak orang-orang di Medan itu membawa domba ke sana, Dok? Awal mulanya sih ada beberapa faktor. Pertama, dia memang ada permintaan. Kemudian kedua, harga domba itu di sini masih murah. Paling kalau ngikutin harga domba, sebelum ekspor itu harga domba betina sekitar 25.000 sekilo per kilo bobot hidup. Jantan itu sekitar 45 sampai 50.000 per kilogram bobot hidup. Nah, sementara di Malaysia harganya jauh lebih dari itu. Nah, ini kan ada kesenjangan harga. Nah, kemudian faktor selanjutnya itu pasar lokal Sumatera Utara ini masih sama domba, masih rendah sama domba. Kebetulan pasar internasionalnya, pasar globalnya lumayan tinggi. Jadi kawan-kawan yang beternak domba kambing kan kebingungan nih. Kita beternak mau ngapain kalau nggak ada marketnya? Nah, diciptakanlah market itu, market global. Terbuka market global, terbuka semuanya. Jadi kawan-kawan peternak pun makin yakin untuk beternak. Jadi udah ada marketnya. Ya. Kalau market di sana itu berarti mereka peternak juga atau seperti tempat pemotongan hewan gitu ya, Dok? Mereka itu pengusaha. Ada yang pengusaha.
Ada peternak, ada pengusaha. Pengusahanya itu kalau nggak salah pengusaha yang bergerak di makanan. Oh. Oke. Kalau di Malaysia sendiri, emang harganya berapa ya, Dok? Mungkin yang tadi disampaikan ada kesenjangan harga itu. Kalau itu kurang tahu sih, takut salah ngomong. Ada sih kemarin dapat info 75, 80. Kalau dihitung-hitung ya masih bisa lah dikurang-kurangi sama biaya transport. Dia keuntungannya besar, cuman per bulannya itu paling jual 1, 2, Iya, 2 ekor. Nah, kalau ekspor ini memang keuntungannya sedikit, tapi dia jumlahnya ratusan. bener. Ada yang 100, 150, atau 250. Makanya sebenarnya sama aja. Oke, baik. Teman-teman mungkin ada pertanyaan juga? Jualnya harga kurban juga itu ya Pak ya? Di Malaysia. Iya, Iya, harga ya kurban. segitu juga lah. Sejauh ini Makanya kalau saya sih jujur, apa? pasar paling besarnya di mana? Maksudnya orang-orang ini seringnya ekspor kemana? Cuma Malaysia, Singapura aja tuh. Kalau sekarang ya, sebenarnya ada yang paling besar itu Malaysia. Pertanyaannya, kenapa harus Malaysia? Kenapa nggak Singapura atau kenapa nggak Brunei? Kenapa nggak ke Uni Emirat Arab? Jadi kita udah pernah kalau Indonesia ya pernah lihat datanya, ada pernah ngirim ke Uni Emirat Arab, ada pernah ngirim ke Singapura, ada ke Timor Leste pun pernah, Malaysia pun pernah. Jadi kenapa ke Malaysia itu? Kenapa ke Malaysia tinggi? Karena jarak dari Indonesia ke Malaysia itu lumayan dekat. Nah, tempat saya sekarang nih ada Kota Tanjung Balai. Jadi dia punya pelabuhan Teluk Nibung. Nah, pelabuhannya ini Indonesia ke Malaysia hanya 4 jam. Nah, kalau dibandingkan dari Belawan itu masih lebih jauh jaraknya, jarak tempuhnya. Sebenarnya ada yang paling dekat di Dumai, Pekanbaru. Cuman tapi nggak tahu ya, ini masih yang saya dengar dari kawan-kawan. Cuman memang idealnya dari Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai. Kayak saya kirim madunya dari Pekanbaru. Kirimnya dari sini, madunya dari Pekanbaru, kirimnya tetap dari sini karena dia lebih safety, lebih aman. Nah, kemudian ada juga pasar ke Brunei Darussalam. Kemarin ada orderan tuh ke Brunei Darussalam. Masalahnya Brunei Darussalam itu jarak tempuhnya berapa ya? 15 hari. Nah, bayangin aja domba 15 hari di atas kapal mau makan apa? Kan nggak worth it lah. Nah, ada wacana pakai pesawat. Mantap. Nah, pakai kapal kargo kita hitung-hitung kemarin ongkos kirimnya itu sekitar 1,2 juta per ekor. Waduh. Nah, sementara dari Teluk Nibung, Tanjung Balai, ongkos kirimnya itu kalau nggak salah sekitar 100 sampai 120.000 per ekor. Nah, itu dia. Nah, kalau di Singapura itu nggak boleh melihara ternak. Sebenarnya ya, Singapura itu nggak boleh melihara ternak. Mereka hanya menerima daging atau produk. Makanya kayak orang Singapura kan berkurbannya di luar Singapura, dipotongnya di luar Singapura.
Nah, misalnya nih ada yang Singapura, kurbannya di Australia. Nah, sudah dipotong, dagingnya dikemas, sedemikian rupa baru dikirim ke